Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri. Semoga damai selalu. Dan yang baru menderita sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang beraktivitas mendapat rezeki yang berkah, amin. Sudah lama kita tidak mendengar namanya Ahok, Basuki Cahayapurnama. Nah, ini ada gebrakan baru ya. Jadi lagi-lagi Ahok itu memang punya karakter yang luar biasa ya. Ahok bongkar anak usaha Pertamina sewa kantor di Jakarta 82 miliar. Wow. Nah ini kan menampar pembenci dan para kadrun koplak yang minta mundur komisaris utama PT Pertamina atau Persero ya. Jadi Ahok itu ingin seluruh kantor anak usaha Pertamina pindah ke wilayah operasional sesuai dengan sektor bisnisnya. Sebab saat ini banyak anak usaha untuk subholding Pertamina termasuk anak usaha subholding yang menyewa perkantoran mewah di Jakarta. Padahal wilayah kerja utamanya para anak usaha Pertamina itu ada di luar Jawa. Ia menyebutkan PT Pertamina Hulu Rokan atau disingkat PHR yang letak kantor pusatnya ada di Jalan Dr. Satrio Kuningan, Jakarta Selatan. Padahal PHR memiliki wilayah kerja di Pulau Sumatera. Nah, yang ini mencakup Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Adapun PHR itu merupakan anak usaha dari subholding upstream Pertamina Hulu Energy. Selain PHR, ia juga ingin anak usaha PH lainnya berkantor di wilayah kerja masing-masing, sehingga tak perlu menyewa kantor pusat di Jakarta. Wilayah kerjanya PH dibagi menjadi 5 regional, meliputi 40 wilayah kerja domestik yang terdiri dari 27 blok operator dan 13 blok operator non-operator serta 27 wilayah kerja internasional di 13 negara meliputi Asia Tenggara, Afrika, Eropa, dan Timur Tengah. Secara rinci untuk 5 wilayah regional tersebut ya ini mencakup regional Sumatera yang pengelolaannya diberikan kepada PH regional, terus Jawa dikelola PT Pertamina EP atau disingkat PEP regional. Kalimantan dikelola PT Pertamina Hulu Indonesia atau PHI. Regional Indonesia Timur dikelola PT Pertamina FCPO atau disingkat PEPC. Serta regional internasional dikelola PT Pertamina Internasional EP atau disingkat dengan PFP. Begitu pula dengan PT Kilang Pertamina Balikpapan, anak usaha dari PT Kilang Pertamina Internasional atau disingkat KPI. Nah, ingin Kilang Pertamina Balikpapan yang saat ini berkantor di Jalan Gatot Subroto Kuningan, Jakarta Selatan untuk pindah ke Balikpapan. Menurutnya hal yang wajar untuk unit usaha kilang berkantor di pusat di dekat proyek yang dikerjakan. Terlebih proyek Kilang Balikpapan ini merupakan kilang terbesar di Indonesia. Serta ada aset gedung milik Pertamina di sana yang bisa dipakai Ahok. Ya bisa dipakai lah. Nah, Ahok menambahkan pada wilayah Kalimantan Timur atau Kaltim Pertamina juga memiliki aset yang terbengkelai di sana, tepatnya di Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan bagian dari daerah pembangunan ibu kota negara atau IKN. Menurut aset-aset yang terbengkelai itu perlu dioptimalkan pemanfaatnya. Aku bilang dengan pemanfaat aset-aset milik Pertamina yang ada di wilayah kerja masing-masing anak usaha, maka perusahaan bisa menghemat biaya karena tidak perlu lagi menyewa gedung di Jakarta yang mencapai ratusan miliar. Wow. Bahkan ada yang menyewa kantor di Jakarta dengan luas 92.000 meter dengan
biaya sewa 382 miliar, luar biasa. Belum lagi operasional, ini membuktikan bahwa selain ingin menghemat, pengeluaran Ahok juga tidak ingin ada penggelapan atau pencucian uang dengan istilahnya dengan anggaran sewa sebesar ini. Ada kemungkinan juga ada upaya ke ranah tersebut. Semenjak menjabat sebagai komisaris utama Pertamina, Ahok seperti biasa membuat gebrakan yang membuat orang-orang puyeng dulu. Sampai sekarang pun Ahok dikenal sebagai orang yang jujur dan berani melawan apapun yang berkaitan dengan KKN. Tak heran banyak orang puyeng dibuatnya. Karena kedatangan Ahok di setiap lembaga sering diiringi perlawanan atau demo atau gebrak-gebrakan lah, itu merusak-merusak yang telah ya itu karena apa? Karena takut kan Ahok itu membongkar-bongkar borok-borok yang kurang bagus. Rata-rata kan pejabat tinggi Pertamina yang sudah terbiasa, sudah nyaman menikmati fasilitas yang mewah di DKI Jakarta. Keputusan Ahok ini kan akan mengundang sorotan dari media dan sorotan dari pejabat-pejabat yang lebih tinggi, sehingga mereka tidak akan nyaman lagi untuk menikmati fasilitas sultan. Jadi Ahok itu memang terkenal ya dengan keberanian dan kejujurannya. Maka tidak heran atau tidak inilah maka dipasang untuk di Pertamina, dan buktinya sampai sekarang Pertamina kan untung terus. Woi, nggak tanggung-tanggung untungnya. Nah, di sini bagaimana kalau BUMN semua ya diisi orang-orang yang seperti Ahok gitu. Ya, banyaklah yang seperti itu ya. Misalnya ya semua BUMN lah diletakkan model-model kayak Ahok semua, itu punya kerja seperti itu, kejunya seperti itu. Saya pikir Indonesia akan luar biasa. Nah, satu Ahok saja sudah bisa menggebrak suatu BUMN dan menghasilkan. Artinya apa? Artinya di sini ada BUMN yang merugi, itu tata kelolanya yang tidak beres. Ya. Itu yang perlu diperhatikan. Ya. Mudah-mudahan ke depan hal macam ini adalah sebagai contoh ya. Sehingga kalau mengambil seseorang itu harus betul-betul diuji kejujurannya dan track recordnya seseorang, sehingga bisa membawa dampak BUMN itu bisa untung. Ya, saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.